Balik lagi dengan gue Gian and welcome to What's on Film. Kiwi Lauk versus Gundala yang penuh darah. Yang mau gue share di sini adalah based on komik Gundala terakhirnya Pak Hasmi yang berjudul Bangkitnya Kiwi Lauk. Yang dimana dalam kisah ini cukup cocok continuity-nya sama film BCU. Dimana Kiwi Lauk baru saja dibangkitkan. Dan untuk easter egg, dalam komiknya itu kan Gundala sudah menggunakan kostum hitam. Seperti yang kita ketahui dalam akhirnya pada film Gundalanya Joko Anwar, Sancaka berhasil mendapatkan kostum hitamnya. Di dalam cerita komik, Bangkitnya Kiwi Lauk sebetulnya cukup sederhana. Ketika Sancaka dan teman yang bernama Meki itu mengantar kawannya ke rumah sakit. Terdapat sindikat yang suka mencuri organ dan darah. Di tempat itu juga dekat dengan sabung ayam atau judi duel ayam jago. Sancaka merasa ada kecocokan ritual yang ternyata di balik ini semua dalangnya untuk membangkitkan Kiwi Lauk dengan tumbal darah ayam dan manusia. Nah, dikala terjadi pertumpahan darah itu karena ada yang curang di judi ayam tersebut, Kiwi Lauk bangkit dan duel berdarah dengan Gundala. Namun dalam kisah itu sebenarnya terdapat banyak hal yang bisa kita hadirkan nih ketika Gundala ingin melanjutkan ceritanya di BCU. Dengan sedikit adaptasi yang memang cocok dengan dunianya versi Joko Anwar, pertarungan sabung ayam yang ada di komik itu bisa diadaptasi menjadi mini fight club. Dengan mempertemukan dua petarung jagoannya yaitu Banaspati dan Meteor. Yang dimana itu juga easter egg dua ayam terjago di dalam komiknya bernama Banaspati dan Meteor. Karena setelah film Gundala, para penjahat ini mulai berpikir untuk membuat organisasi atau kegiatan ilegal, akhirnya mereka harus sangat terorganisir atau sangat tersembunyi. Pokoknya intinya cerita ini akan mengambil kisah judi turnamen gelap yang ada di sebuah daerah kota ini yang tingkat kriminalitasnya tinggi, dan kisah ini akan mengambil cerita tentang dua petarung yaitu Banaspati dan Meteor dengan nuansa duel dan emosi seperti filmnya 27 Steps of May, yang dimana dalam film itu tuh ada adegan Lukman Sardi yang menjadi petinju, yang dimana Banaspati itu bakal diperankan oleh Randy Pangalila dan Meteor akan diperankan oleh Muhammad Khan. Dimana gue ingatkan lagi, mereka berdua adalah pemeran dalam filmnya Kucumbu Tubuh Indahku. Jadi di sini Sancaka sedang main investigasi dan ingin menyudahi judi ilegal tersebut. Namun tidak segampang itu karena kisah yang hadir dalam kisahnya Banaspati dan Meteor itu berpengaruh besar ke kisah miris mereka yang cuma bisa mendapatkan nafkah dari situ. Sancaka karena harus menjaga identitasnya akhirnya cuma mengawasi dulu nih sebagai security, dan dia menjadi security di fight club tersebut dan bertemu juga dengan partnernya sama-sama security bernama Meki. Ini homage nih ke komiknya. Mood film ini akan semi puzzle, di mana Gundala tidak menyangka bahwa darah para petarung yang tumpah di arena dan skenario curang yang memang diset agar pada rusuh itu membuat Kiwi Lauk yang sedang betapa di bawah arena itu kembali kekuatannya. Yang dimana darah petarung itu dibutuhkan Kiwi Lauk untuk melengkapi ilmu ajiannya. Ini mungkin sama kayak Cell di Dragon Ball kali ya. Nah, hal ini muncul di saat Sancaka itu harus bertengkar batinnya ketika harus menghentikan judi ilegal ini, yang dimana sama dengan menyudahi karir Banaspati dan Meteor yang sangat miris ini. Yang dimana juga karena pasca peristiwa Pengkor ini membuat tempat itu sangat susah untuk mencari nafkah untuk hidup. Jadi memang komik Bangkitnya Kiwi Lauk ini menurut gue punya banyak tanah liat yang menarik nih untuk dikulik dan diadaptasi agar relevansinya tuh bisa masuk ketika versi Bumi Langit Cinematic Universe-nya itu mau dibuat. Perjalanan Sancaka jadi nggak cuma sekedar superhero dengan super konflik, namun latar belakang Sancaka yang memiliki alias sebagai security di sini bisa mendapatkan perspektif lain soal kondisi dunia bawah dan skakmatnya orang-orang yang sudah tidak punya pilihan hidup lagi. Karena gue merasa untuk film Gundala sendiri dalam filmnya itu juga banyak bicara soal isu sosial. Dan menunjukkan bahwa sebuah karakter itu tidak hanya hitam dan putih. Dan itu sangat bisa diterapkan dalam film Gundala mungkin di sequelnya. Jadi nggak cuma sekedar jebret-jebret petir aja. Bicara soal jebret-jebret petir, gue inget nih di Mobile Legends ada Eudora. Dia jebret-jebret petir juga dan dia sangat bisa luar biasa lu saksikan penampilannya di Piala Menpora Esports 2020 Axis di channel YouTube-nya ESPL_ID. Dan kalau misalkan pengen tahu bagaimana regulasinya, siapa yang bakal tanding, mungkin lu bisa nonton Eudora mengeluarkan jebretan petir lagi, lu bisa cek ke official website di pialaMenporaEsports.espl.id, langsung aja cek. Dan kalau misalkan suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek ke website kita juga di kincir.com karena di situ ada pembahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja ke dalam websitenya. Oke, cukup untuk What's on Film kali ini, sampai jumpa di What's on berikutnya.